Kita bertemu lagi dengan renungan pagi, memusatkan pikiran dalam doa dan firman. Ayat ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 6 ayat 2 sampai dengan 4. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik, yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Landasan gereja yang sehat adalah gereja yang memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Nah, bagi ini kita belajar, saudara sekalian dan saya, belajar tentang bagaimana doa dan firman adalah sesuatu landasan yang memang harus dimiliki oleh setiap gereja. Landasan gereja yang sehat adalah gereja yang menekankan pentingnya doa dan firman. Nah, gereja perlu membuat program pelayanan. Dalam hal ini seperti di sini adalah janda-janda sosial. Perlu membuat program jangka pendek, jangka panjang, perlu untuk mengukur tingkat pencapaian. Tetapi mengutamakan program dari pengajaran firman dan doa, menurut rasul-rasul ini, pelayanan mereka itu menjadi tidak fokus, tidak terpusat kepada doa dan firman. Rasul-rasul itu mengambil kesimpulan pada saat mereka diperhadapkan dengan aktivitas gereja, bagaimana mereka melayani janda-janda karena banyak kebutuhan janda yang terabaikan. Lalu mereka memilih 7 orang seperti yang dalam firman Tuhan yang kita baca tadi. Nah, melalaikan pemberitaan firman dan doa akan membuat perasaan para rasul itu tidak puas. Mereka tidak puas kalau waktu mereka tersita dengan melayani meja. Oleh karena itulah mereka memilih 7 orang untuk mengurus itu. Mengapa kita harus fokus khususnya bagi para pimpinan sidang, gembala, untuk memusatkan diri kepada doa dan firman? Karena doa dan firman adalah hal-hal dasar yang membangun sebuah gereja jemaat. Karena itulah yang membuat jemaat itu bisa bertumbuh, dan hubungan antara jemaat dengan jemaat dan jemaat dengan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa gereja itu adalah programnya, gereja itu adalah bangunannya, padahal lagu sekolah minggu berkata gereja bukan gedungnya. Nah, ada orang ribut karena gedungnya gereja, ada orang ribut. Lagi sekarang ini berbicara tentang warisan-warisan. Apa yang diwariskan? Gereja itu bukan gedungnya.
Kenapa saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Karena doa dan firman itu adalah karunia Tuhan yang terbesar bagi gereja. Nah, di dalam doa dan firman, ya, di dalam keduanya kita menemukan penghiburan, petunjuk, dan harapan. Kita juga menemukan Tuhan melalui rohnya, hadirat Tuhan ada di dalam doa dan pelayanan firman itu. Nah, kita bertumbuh dalam hubungan kita dengan juru selamat kita. Ya. Ada lagu berkata, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kita belajar dari mana kita berasal dan menjadi apa kita hari ini. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya bagi gereja-gereja, ya, hindarilah masalah-masalah, terjadi perpecahan, ya, karena Paulus berkata kepada jemaat Korintus, jika terjadi, ya, perpecahan, jika terjadi blok-blok, ya, Paulus berkata kepada jemaat Korintus bahwa itu menandakan mereka bukan rohani melainkan duniawi. Ya, jadi kita tidak mau bahwa gereja itu disebut gereja yang duniawi, karena di sana ada perpecahan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya produk dari gereja itu apa gitu ya? Nah, produk gereja itu sebenarnya bukan soal programnya, bukan. Semua program, semua aktivitas yang dilakukan di dalam jemaat, dalam gereja lokal tertentu, hanya tujuannya adalah hubungan. Jadi produk gereja itu bukan programnya, produknya adalah hubungan. Ya. Kalau semua program itu tujuannya membuat hubungan antara jemaat satu dengan yang lain semakin penuh dengan kasih, komunitas yang baik, dan hubungannya dengan Tuhan. Ya. Jadi para hamba Tuhan mengukur tingkat keberhasilan daripada gereja bukan soal besarnya, walaupun itu secara kuantitas boleh kita lihat, tetapi hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan sesama. Dan seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, Yesus berkata hanya dua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, dan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Terima kasih. Biarlah kita semakin sehat di dalam gereja, karena ada doa dan firman menjadi dasar bagi kita untuk bertumbuh. Terima kasih, Tuhan Yesus.